Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Akbar dengan NIM 070406230075. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang sudah lampau, yang mana materi itu sudah saya presentasikan di kelas, dan saya akan saya di sini akan merepresentasikan ulang materi saya tersebut. Eh, Materi saya kali ini yaitu eh, hubungan interpersonal pada individu sebagai soft skill dalam kehidupannya. Baik, eh, perlu kita ketahui di sini bahwa pada umumnya individu akan mulai cenderung untuk membangun soft skill tertentu, di mana individu tersebut mungkin akan sudah menyadari akan pentingnya soft skill tersebut. Namun di sisi lain juga terkadang ada individu yang cenderung tidak paham akan pentingnya soft skill tersebut, dan uh, individu tersebut individu tersebut akan juga individu tersebut gila anjir. Dan di sisi lain juga mungkin ada sebuah individu yang hampir tidak mempedulikan tentang pentingnya soft skill ini. Namun daripada ketidakpeduliannya terkait soft skill ini, pasti ada sebuah alasan di balik hal tersebut, di mana alasan tersebut mungkin saja individu tersebut kurang menyadari pentingnya atau kurang menyadari esensi daripada soft skill itu. Jadi di pembahasan kali ini kita akan mengkaji apa manfaat dari soft skill daripada hubungan interpersonal tersebut. Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa kita harus menguasai soft skill dalam tanda kutip hubungan interpersonal. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dari definisi-definisi yang ada, entah itu dari para ahli atau para ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji terkait hubungan interpersonal, sederhananya atau dapat kita simpulkan bahwa hubungan interpersonal ialah hubungan di antara satu individu ke individu lain, yang mana hubungan yang terjalin itu bisa berbagai macam jenis, bisa berupa kekeluargaan, bisa berupa pertemanan, bisa berupa hubungan-hubungan lain yang mungkin saja bisa terjadi. Dan hubungan ini terjalin biasanya berbentuk sebuah sistem komunikasi antara dua aspek tersebut. Adapun juga hubungan interpersonal ini bisa didefinisikan atau bisa ditafsirkan sebagai hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lain, ya mungkin sekilas sama dengan penjelasan pertama, namun memiliki skala atau memiliki skala yang berbeda. Oke. Dan terdapat beberapa faktor-faktor penentu di mana faktor-faktor ini bisa menjadi penyebab dari hubungan interpersonal itu terjadi. Faktor-faktor ini ialah yaitu mimik muka. Yang pertama, mimik muka. Mimik muka akan menjadi sebuah aspek penting dalam membangun hubungan interpersonal, di mana
mimik muka akan menjadi wajah kita dalam melakukan proses sosialisasi atau proses komunikasi, di mana orang akan cenderung melihat mimik muka kita dalam menilai atau mempersepsikan diri kita sedang berada dalam kondisi seperti apa. Maka dari itu perlulah atau pentinglah ketika kita untuk memakai mimik muka yang baik, memakai mimik muka yang ramah dan semacamnya, agar hal ini tidak membuat kekhawatiran lawan bicara kita, agar tidak membuat sebuah gap di antara diri kita dan lawan bicara kita. Fungsinya adalah ya kita akan cenderung lebih nyaman dan lebih rileks dalam menilai atau mempersepsikan suasana kita saat pada waktu itu, sehingga hubungan komunikasi pada nantinya akan terjalin dengan baik. Hubungan komunikasi pada selanjutnya akan terjalin dengan sangat lancar. Kemudian faktor selanjutnya yaitu gestur tubuh. Ada kalanya seseorang akan menilai gestur tubuh yang ditampilkan lawan bicara dan menilai hal tersebut secara berlebihan dan semacamnya. Maka daripada itu pentinglah kita untuk memberikan dan memasang gestur tubuh yang tidak berlebihan atau mungkin norak ya. Memakai gestur tubuh yang norak dan menyebalkan, itu semua juga akan menjadi suatu hal yang akan dinilai dari diri kita, bagaimana kita melakukan hubungan interpersonal tertentu. Selanjutnya ada nada bicara atau intonasi. Nada bicara ini dapat berupa naik turunnya intonasi kita dalam berbicara. Entah itu kita dalam mempertegas sebuah kalimat ataupun dalam memperlembut atau merendahkan kalimat yang kita ucapkan. Itu semua akan memberikan kesan-kesan tertentu terkait apa yang kita bicarakan, dan itu juga akan berpengaruh pada persepsi orang tersebut dalam menilai diri kita itu seperti apa, seperti itu. Kemudian di sisi lain juga, ketika kita menjadi seorang pendengar, tentunya kita perlu melakukan sebuah hal-hal tertentu yang memungkinkan untuk ketika kita ditemui terlebih dahulu oleh seseorang, maka kita harus melakukan satu hal apa agar supaya orang tersebut tidak sungkan ataupun orang tersebut akan cenderung nyaman untuk melakukan komunikasi kepada kita. Selanjutnya mungkin ini beberapa tips supaya kita menjadi seorang
menjadi seseorang yang mampu mendengarkan orang secara baik, sehingga pada nantinya hubungan kita dengan pembicara itu bisa terjalin dengan lebih baik. Yang pertama itu ada menjadi pendengar yang baik. Bagaimana sih menjadi pendengar yang baik itu? Tentunya hal ini dimulai dari sebuah hal-hal yang kecil. Di antaranya seperti memberikan perhatian penuh terhadap orang tersebut. Artinya kita tidak cuek atau tidak acuh tak acuh terhadap orang yang datang kepada diri kita, sehingga orang tersebut akan menilai bahwa diri kita akan sepenuhnya mendengarkan apa yang dia bicarakan, seperti itu. Hal ini bisa saja juga berbentuk diri kita yang bisa terbuka, atau memberikan ekspresi dan perhatian yang lebih intens dari sebelumnya, dan ya semacamnya. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap keberlanjutan dari hubungan kita selanjutnya. Dan satu hal lagi, ada sebuah kalimat yang mungkin saja bisa dijadikan sebuah landasan kita dalam menilai hubungan interpersonal ini, yaitu pada sebuah film yang bernama Jumbo. Di sana terdapat sebuah penggalan kalimat atau perkataan seorang nenek terhadap anaknya. Dia berkata bahwa sebuah cerita tidak akan menjadi sebuah cerita apabila tidak ada orang yang mendengarkannya. Hal ini dapat kita lihat atau dapat kita peroleh dari fenomena hubungan interpersonal ini terjadi, di mana ketika kita tidak memberikan kesempatan orang lain untuk bicara kepada diri kita, maka secara otomatis hubungan interpersonal akan sulit akan terjadi, dan itu semua akan menghambat adanya hubungan interpersonal itu terjalin. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.